Sapat Hawung terdengar asing di telinga saya. Bahkan mungkin di sebagian besar masyarakat Indonesia. Cagar alam Bukit Sapat Hawung adalah bagian dari Pegunungan Muller, salah satu tempat yang paling misterius di muka bumi. Hampir tak pernah ada yang ke sana, apalagi mengungkap keanekaragaman hayatinya. Saya rasa semua hulu sungai di Kalimantan lebih kurang sama. Hanya tantangannya di Sapat Hawung ditambah jarak yang jauh sebelum sampai kawasan. Jarak yang luar biasa, baru sampai di batas kawasan saja itu sudah jalan lebih kurang 3-4 hari. Jadi medannya luar biasa tantangannya. Namun, sayangnya masih belum banyak informasi yang menjelaskan apa saja keanekaragaman hayati yang ada di sana. Karena minimnya data dan informasi tersebut, BKSDA Kalteng pun berinisiasi melakukan penjelajahan di cagar alam Sapat Hawung untuk mengungkap potensi yang ada di dalamnya. Tim jelajah Sapat Hawung ini terdiri dari beberapa peneliti, pengendali ekosistem hutan, Polhut, dan perwakilan staf BKSDA Kalimantan Tengah. Sedangkan para penelitinya yaitu ahli badak, ahli botani, ahli avifauna, dan herpetofauna atau peneliti amfibi dan reptil. Besarnya tim penjajahan Sapat Hawung ini bisa dilihat dari banyaknya logistik yang dibawa. Belum lagi waktu penjajahan yang panjang, yaitu 20 hari. Jumlah tim intinya saja 21 orang, ditambah 40-an warga desa yang ikut serta dalam membantu penjajahan ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan hasil yang bermanfaat untuk konservasi di Indonesia ya. Hanya saya sekali lagi mengingatkan, hutan belantara bukan habitat kita. Alam semesta itu selalu merespon apapun frekuensi yang kita pancarkan. Untuk itu, saya ingatkan sekali lagi untuk kesekian kalinya, perbaiki niat. Niat kita akan disambut oleh alam semesta. Tapi pastikan bahwa niat kita adalah untuk memahami alam, untuk mengenal alam, sehingga kita nanti ke depan bisa merawatnya dengan benar. Insya Allah, alam semesta akan mendukung. Penjajahan ini perjalanan dimulai dari Palangkaraya sampai ke Desa Klasin dan jaraknya itu sekitar lebih dari 600 km dan harus ditempuh sekitar 2 hari. Nggak seperti di Jawa ya, yang dengan jarak tempuh seperti itu mungkin bisa sehari. Karena ini di Kalimantan itu berbeda, kondisi jalannya yang tidak semulus di Jawa. Yang medannya tuh tidak semuanya aspal yang mulus. Beberapa bagiannya masih berupa tanah. Dan melalui ladang, melalui perkebunan, dan itu hampir 8 jam ya baru sampai atau baru tiba di Puruk Cahu, Kabupaten Bandung Raya. Untuk sampai di Puruk Cahu, kita harus menyeberangi Sungai Barito.
Tapi tidak semua penyeberangan Sungai Barito itu ada jembatannya. Salah satunya kalau kita melalui kawasan Kuala Kurun, seperti yang kami lalui. Kami harus menyeberang Sungai Barito dengan menggunakan kapal yang hanya memuat 2-3 kendaraan, dan itu malam hari. Karena hanya di situ satu-satunya penyeberangan yang masih ada, karena penyeberangan yang sebelumnya yang mau kita lalui sudah tutup sore hari. Ya lumayan cukup melelahkan sih, perjalanan hampir 10 jam dari Palangkaraya sampai Puruk Cahu. Tapi namanya masih ngelihat tiang listrik, masih ngelihat banyak pedagang, ya masih belum masuk penjajahan lah ini. Ya, apalagi di Puruk Cahu ini masih kota ya, kota Kabupaten Murung Raya. Dan untuk sampai ke Desa Klasis sendiri, kita masih butuh waktu sekitar 6-8 jam. Seharusnya kami melakukan perjalanan lagi dari Puruk Cahu menuju Desa Klasin. Tapi ternyata harus tertunda 1 hari. Karena ketika ngisi BBM untuk 6 kendaraan dalam penjajahan ini tidak bisa tercukupi, menjadi hal yang biasa di wilayah Kalimantan kalau tiba-tiba BBM kurang gitu loh. Akhirnya kami istirahat lagi semalam di Puruk Cahu, baru keesokan harinya lagi pagi-pagi sekali sekitar jam 8 perjalanan kita lanjutkan langsung menuju Desa Klasin. Untuk medannya sendiri berbeda nih dari sebelumnya. Jalur atau jalan yang kita tempuh sebenarnya adalah jalan tambang batu bara. Nah, di tengah perjalanan ada yang unik nih. Waktu istirahat, tiba-tiba saya lihat beberapa peneliti masuk ke semak-semak di pinggir jalan. Di perjalanan itu kami sudah menemukan beberapa tumbuhan yang berbunga dari family Zingiberaceae, dan itu kami koleksi, dan itu sangat bagus. Banyak jenis-jenis tumbuhan yang belum pernah saya lihat di Sulawesi, karena sebelumnya kan saya aktif banyak di wilayah Sulawesi untuk mengeksplor jenis-jenis tumbuhan tersebut, tumbuhan berbatang basah yang berbunga. Beberapa jenis tumbuhan seperti Zingiberaceae, aneh lah pokoknya itu, tapi kondisinya belum mekar sempurna itu perbungaannya. Inflorescence-nya masih bentuk inflorescence. Dan bahkan kita bisa temukan hal itu di area sebelum masuk Sapatahung. Pohon jahe ya, yang daunnya kayak jahe ya. Kalau saya lihat tuh seperti pohon jahe. Nah, dan mereka langsung di pinggir jalan itu juga. Mereka cek, mereka eksam awal. Ternyata menurut mereka itu
dari jenis jahe-jahean yang kemungkinan jenis baru. Kita belum masuk kawasan konservasi, masih jauh dari cagar alam Sapatawung. Tapi sudah ada potensi-potensi temuan spesies baru, paling tidak new record. Artinya apa? Banyak spesies di Indonesia, khususnya di Kalimantan, yang belum teridentifikasi. Jadi selain pemandangan yang menarik, lembah, perbukitan, sebenarnya ada satu hal yang menarik buat saya. Dalam penjajahan ini, kami melewati Tugu Ekuator, tepatnya di Tugu Ekuator Tumbang Olong. Kita berada di titik nol, belahan antara bumi selatan dan bumi utara. Selepas dari Tugu Ekuator, kami harus melewati jembatan kayu. Itu sudah ada sejak masa Hindia Belanda. View-nya keren banget. Sudah malam nih, tapi kami belum masuk desa terakhir atau desa Klasin yang kami tuju. Tiba-tiba salah satu mobil rombongan kami terjebak lumpur. Kami harus berusaha mendorong, bolak-balik mendorong, gagal lagi mendorong, gagal ya, akhirnya berhasil tuh. Akhirnya setelah hampir 12 jam perjalanan, kami pun tiba di Desa Klasin. Ternyata Desa Klasin itu desa yang sangat indah. Klasin ini jumlah kakaknya berkisar kurang lebih 115 lebih lah, kurang dari 120 kakak. Kami ini mayoritasnya kami di sini bertani berladang. Kami tidak ada punya usaha yang besar-besaran di sini Pak, nggak ada. Cuman itu aja, berladang, kerja juga kayu, tapi untuk membangun rumah masing-masing. Ekonomi di sini ekonomi tinggi Pak. Harga sembako itu memang tinggi. Kalau kami punya tanah di sini subur, tetapi kami ini
penuh kekurangan untuk pengelolaan lahan tani kami ini. Bagi saya, instansi pemerintah, apapun tugas pokok fungsinya, itu muaranya hanya satu, kesejahteraan rakyat. Jadi jangan sampai mengelola kawasan konservasi, tapi justru berpotensi memiskinkan masyarakat. Jadi apapun tugas pemerintah, menjaga kawasan konservasi sekalipun, muaranya tetap harus mensejahterakan rakyat. Kami sangat bersyukur dengan keberadaan Sapatawung karena Sapatawung ini melindungi kami dari perusahaan-perusahaan yang brutal. Kenapa? Kalau hutan kami bisa terjaga, setua langka juga bisa terjaga, kami pun manusianya juga bisa terjaga. Kalau memang nanti penelitian-penelitian ini dari luar negeri, dalam negeri, sampai ke daerah-daerah, di sini nanti kami ingin ikut belajar apa yang diperhatikan mereka, yang diteliti mereka. Soalnya kan kami ini punya anak cucu, Pak. Ada yang sekolah lanjutan atas sudah, siapa tahu rezeki mereka ada bagiannya ke situ. Kan ke depan anak cucu kami nanti terlindung juga. Sehingga kami bisa memanfaatkan hutan kami dengan baik. Jadi targetnya kami ingin memahami di Cagar Alam Sapatawung itu ada apa yang bisa dilakukan sehingga pengelolaan kawasan ini memberi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Tim Jelajah Sapatawung dibantu sekitar 40 warga untuk mengangkut logistik yang cukup banyak itu ya. Mulai dari Desa Klasin hingga menuju Sapatawung. Untuk penjelajahan dari Desa Klasin itu dimulai dengan menggunakan perahu kecil atau ces untuk menuju hulu Sungai Barito. Dan jumlah ces itu nggak main-main. Lebih dari 20 ces yang kami gunakan saat itu. Membaca rutenya, bukan rasa ingin menyerah yang muncul, tapi justru tantangan dengan kondisi yang sangat remote. Ekspektasinya adalah bahwa kami akan menemukan banyak fenomena yang selama ini belum terungkap. Landscape Sapatawung dan di sekitarnya luar biasa. Masih cukup cantik hutannya. Sungai-sungainya cantik dan prospek temuan-temuan baru insya Allah akan luar biasa.